Kelemahan itu harus ada konteksnya. Sesuatu bisa menjadi kelemahan dan bisa menjadi kelebihan, itu selalu ada konteksnya. Mas Abrang gimana nih kalau misalnya, karena ada yang bilang jangan terlalu jauh deh menatap masa depan, sing dipikir sing saiki dhisik, misalnya oh saya mau masuk UNER, SNMPTN-nya dulu, terlepas nanti saya mau masuk di fakultas apa itu urusan nanti, kalau salah jurusan ya engko dipikir mana gitu. Mas Abrang gimana kalau ada yang berpikir begitu tuh, gimana menatanya ya? Nggak apa-apa, karena tadi itu sifat manusia kan berubah dan berkembang. Tapi ketika kamu memutuskan untuk mau memikir yang sekarang, tetap syaratnya itu kok, tetap syaratnya kamu harus punya full involvement, apa bahasa Indonesia-nya, keterlibatan yang total. Kalau mau ngerjain soal, terlibat total. Kalau kamu mau yang penting ujiannya dulu lah, nanti masuk apa terserah lah, oke nggak apa-apa, tapi total, setotal apa itu. Ada yang melakukan itu karena dia tidak mau berpikir, karena dia nggak total mikirin masa depannya. Tapi kalau itu bagian dari strategi dia, wes aku untukku cukupnya untuk mikir ujiannya sih, wes tak ujian sih. Asal dia total 100%, menurut saya dia akan membawa ke tempat yang dia tuju juga. Tapi total loh, pengen kemana tuh total, terserah mau apa, tapi total, involvement total itu amat sangat penting. Kita tidak bisa menuntut bahwa semua orang punya imajinasi 10 tahun ke depan seperti apa. Tadi saya mengatakan kenapa perlu itu, karena itu sangat membantu untuk memanage waktu. Kita punya waktu, semua orang modalnya 24 jam. Katakanlah waktu untuk mengakuisisi ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengumpulkan bumbu dan sumber daya itu tadi dalam sehari 6 jam katakanlah. Nah 6 jam ini dipakai di mana nih? Karena kesempatan ilmu luar biasa banyaknya nih. Anda tanya Syekh Google, mau tanya belajar apa aja bisa, mau belajar konspirasi sampai belajar ilmu beneran ya bisa. Nah, prioritas mana yang dinaikin? Yang waktunya tak banyak tak gunakan untuk belajar apa? Nah, itu kan pentingnya tujuan. Ketika ada tujuan, kita jadi tahu prioritas yang mau dipelajari di mana. Kayak gitu. Kalau misalnya prioritasmu adalah lulus dulu, yang penting ujiannya, lulus tesnya, oke, full konsentrasi di situ. Karena bisa saja di dalam perjalanan itu kamu akan mendapatkan inspirasi-inspirasi. Jadi misalnya aku rada menggok sedikit nih. Ini misalnya pada mekanisme pembuatan skripsi, itu kadang-kadang untuk bikin judul itu kan ngarang. Judulnya gini bener atau enggak, terus kemudian setelah judul baru riset. Itu kan menurut saya rada aneh itu, agak aneh. Karena untuk bisa mempreposisikan judul, seharusnya riset duluan. Kamu tahu problemnya, lihat ke kanan kiri, belum tahu mau ngapain, belum tahu mau bahas apa, tapi tahu dunianya dulu, terus kemudian berkembang, oh ini yang tak bahas, baru kemudian riset lanjutan. Hidup kadang gitu juga, belum tahu mau ngapain, masuk dunianya dulu, lihat-lihat, tapi serius. Nah setelah itu baru nanti di tengah jalan, ini aja nih. Momentum-momentum seperti itu juga kadang-kadang tidak bisa kita rencanakan. Tapi kalau kita sudah setor persiapan, salah satu persiapannya adalah dengan serius melakukan segala sesuatu, insya Allah akan ada jalannya juga sih menurut saya. No problem, banyak jalan menuju Roma juga. Ya, dan sekarang Pak Suko ini yang mungkin menjadi ranahnya. Kalau Mas Abram mengatakan ya, itu tujuan ditata, dan kenapa para calon Satria Airlangga ini menata masa depan harus di UNER? Ya, mengapa harus UNER? Ada apa di UNER? Itu kan ada apa dengan UNER? Ya. Ya setidaknya kami memiliki reputasi. Reputasi itu tercermin dari ekspor para SDM dosen yang ada di situ. Mereka orang-orang yang memiliki kualifikasi di bidang keilmuannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pengalaman karena UNER itu berdiri sejak 1954, punya banyak pengalaman, dan kita kalau klasifikasi dunia kan di angka 500 posisinya situ. Di Indonesia 5 besar. Artinya ukuran itu bisa dijadikan pertimbangan, oh ini UNSAS yang bagus. Ini salah satu yang bisa menjadi pertimbangan. Mbak Agnes, kita yang penting punya sekitar 14 fakultas plus 1 sekolah pascasarjana ya. Nah sekarang tuh dikembangkan memang beberapa departemen atau jurusan yang baru. Tapi apa yang dipikirkan Mas Abrang, kita pun juga adaptasi seperti itu. Kalau dulu kan hanya ada jurusan itu
itu saja. Sekarang jurusannya lebih istilahnya seksi, lebih mengakomodasi tadi fakta-fakta di lapangan. Tapi mengapa memilih UNER nanti bisa disaksikan di eduexpo.uner.ac.id. Jadi kita gambarkan kemudahan-kemudahan Anda tinggal di kos-kosan, kemudian kulinernya dan situasi yang akademis di sekitar kampus ABC di Dharma Wangsa, kemudian di Mulyorejo itu sangat memungkinkan untuk belajar dengan bagus. Jadi itulah kenapa kami menceritakan kepada hampir ke seluruh dunia sekarang ini, karena di ASEAN sudah banyak sekali dan juga beberapa negara lain dari Afrika, dari Arab, dari Polandia, dari Argentina itu datang ke UNER dan mereka belajar tentang UNER. Itu hebat loh, punya misalnya pusat penelitian tropis yang the best di dunia. Kita di daerah tropis kok di sini. Ya, ini ada di sini ya. Ya, kita juga punya FKH yang bukan jadi dokter hewan, tetapi kita juga punya klinik hewan. Artinya di dalam menata masa depan gak mau mikir tapi juga tindakan, sehingga ketika dia melewati waktu tertentu jadi sarjana, dia udah bisa mandiri, tidak jadi beban orang tua. Intinya nggak cuma teori, nggak cuma ngomong tok gitu ya Pak. Betul, apalagi sekarang di kampus itu dimungkinkan mahasiswa bekerja di universitas. Ada berbagai lembaga karir di pusat pengembangan media dan kehumasan itu, mahasiswa dari manapun dilatih untuk menulis, memproduksi video, dan kemudian kalau dia sudah berhasil kita bayar dan dia bisa bekerja di tempat lain. Ya, kalau dibilang kenapa harus UNER, ya mungkin saya dan teman-teman para calon Satria Airlangga itu cuma berpikir ya udah UNER yang terbaik, udah nggak punya pilihan lain, pokoknya UNER. Salah satu ukurannya adalah alumni biasanya. Ya. Alumninya bisa mandiri, karena keberhasilan itu kan bukan soal kaya tapi kemandirian itu yang kita temukan. Kemandirian, karena kalau saya boleh flashback nih ya Pak Suko ya, saya dulu lulus SMA itu milih UNER untuk yang kedokteran. SBMPTN, begitu masuk kedokteran ternyata merasa mungkin daripada salah nyuntik orang gitu ya, saya mau pindah fakultas Pak. Tapi pikiran saya nggak mau selain UNER. Pokoknya UNER, nek gak keterima nang UNER ya wis rasa kuliah ngono. Jadi pokoknya saya benar-benar mati-matian, pokoknya saya harus di UNER. Saya mau jadi Satria Airlangga gitu, Pak. Jadi ada keyakinan itu yang kemudian mendorong Anda melakukan mencapainya. Yes. Jadi keyakinan itu menjadi penting. Maka bagi adik-adik siswa SMA yang sekarang harus mengejar mimpi bercerita, maka keyakinan itu satu energi yang sendiri. Tanya Mas Abrang lah, Mas Abrang tuh yakin. yakin untuk yakin ya, bukan yakin untuk tidak yakin. Mas Abrang, ini ada beberapa pertanyaan Mas Abrang yang sudah kita rangkum dari beberapa chat yang masuk di kolom YouTube-nya. Ada dari Feby Dwi Yohana, masa SMA itu pasti mencari jati diri. Kebanyakan tidak punya skill karena terlalu fokus pada nilai belajar, jadi tidak ada skill yang diasah. Bagaimana cara mengubah kelemahan menjadi kelebihan? Saya tambahkan satu pertanyaan lagi, Iman Arya Laksana, bagaimana menyikapi sikap orang tua yang tidak sejalan dengan keinginan yang ingin kita capai? Mas Abrang. Kayaknya ke unmute, boleh tolong di Oke, monggo. Oke. Pertama, SMA pastinya nyari jati diri. Mohon maaf, mungkin akan mengecewakan. Proses mencari jati diri itu nggak cuma SMA, ini proses umur hidup. Yeah. Jadi akan terus-terusan nanti, karena nggak habis-habis membuka aspek dari diri itu seperti apa. Tapi itu yang menariknya dari perjalanan. Anda tidak dituntut untuk menjadi yang paling tahu tentang diri Anda saat ini, tapi Anda bisa melakukan maksimal dari yang apa Anda ketahui saat ini. Itu aja kok ceritanya. Jadi kalau 50% dari memecahkan masalah itu tahu masalahnya. Kalau menurut Anda masalahnya kurang fokus terlalu fokus pada nilai belajar, tidak punya skill, pemecahannya ya gampang, cari skill, kan gitu aja. Sebenarnya fokus untuk gini, ini menjadi salah paham kita bersama bahwa kemudian mengukur manusia dari nilai. Tapi nilai itu juga ada fungsionalnya juga, jangan lupa. Jangan terus kemudian meremehkan nilai.
Nilai itu fungsinya adalah untuk mengukur, walaupun secara heuristik, walaupun tidak secara sangat akurat, untuk mengukur bagaimana kemampuan komprehensimu, pemahamanmu terhadap pelajaran yang diberikan. Kalau orang mau mengejar ke situ, kalau itu cocok buat mereka, no problem. Kalau tidak cocok buat Anda, seperti yang mengatakan kurang skill nih, ya udah nyari skill. Setiap orang punya itunya sendiri kok, punya keseimbangannya sendiri. Misalnya gini, misalnya saya dari dunia fisika. Dunia fisika itu dibagi macam-macam, ada fisika teoritis, ada fisika aplikatif, ada fisika eksperimental, dan seterusnya. Orang yang biasanya memang maunya teori, jadinya fisika teoritis. Yang maunya masa cuma ngitung tok, nggak kerja apa-apa, jadinya engineer. Dia fisik engineers, jadi dia masuk ke fisika yang eksperimentalis, di mana datanya nanti diolah oleh orang yang teoritis. Nah, jadi semua orang akan punya tempatnya pada puzzle society ini. Yang seleb dari kita adalah memaksakan konsep idealis kita kepada orang lain. Itu kamu tinggal, kalau kamu mencari dirimu sendiri, kamu cocoknya di mana, lakukan secara serius, karena kamu pasti ada tempatnya nanti. Orang yang berbeda dengan kamu akan punya tempat yang berbeda memang, karena nanti kalau seragam semua ya nggak sip juga. Kesadaran tiap orang juga levelnya berbeda-beda. Kalau Anda merasa anak SMA kurang skill nih, tinggal ditutupi, cari skill. Anda punya waktu yang nggak 24 jam sekolah kan, sekolah pulang jam 2, jam 3, setelah itu digunakan waktunya untuk mencari skill. Nah, siapa yang paling efektif menggunakan waktu untuk menumbuhkan dirinya, dia yang akan ada di depan, posisinya kan gitu. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara mengubah kelemahan menjadi kelebihan? Oke. Kalau Anda pengen kata-kata mutiara satu kalimat untuk bisa membuat itu, saya tidak akan bisa, karena ini prosesnya tidak sederhana. Gini, kelemahan itu harus ada konteksnya. Sesuatu bisa menjadi kelemahan dan bisa menjadi kelebihan, itu selalu ada konteksnya. Saya kasih cerita kuno nih. Ini cerita kuno, cerita tradisional. Ada seorang, ini untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan ini tadi. Jadi ada seorang orang tua, keluarganya keluarga kaya. Si bapak punya anak 3 muda-muda, gagah-gagah. Terus tetangganya bilang, wah itu ya, beruntung ya kamu, kelebihan tuh punya anak gagah. Terus si anak 3 ini bermain kuda. Suatu hari tiga anaknya ini jatuh dari kudanya dan kakinya patah. Wah sayang ya, padahal udah punya anak gagah kok kakinya patah, itu kelemahan itu. Terus kemudian negaranya terjadi peperangan. Semua yang masih muda ditarik jadi tentara. Karena si anak ini kakinya patah, jadi nggak jadi tentara, nggak ditarik sama negara untuk berperang, jadi nggak punya resiko mati juga. Terus wah beruntung ya, kelebihan, untung kakinya patah, jadi nggak diambil jadi tentara. Gitu. Terus kemudian ternyata mereka menang perang, pulang membawa rampasan perang, jadi pada banyak duitnya. Terus ngomong, wah sayang ya kakinya patah, itu kekurangan nih. Padahal kalau kemarin ikut perang pulangnya kaya raya. Nah ini satu kejadian pada konteks yang berbeda, bisa dilihat sebagai kelemahan, kelebihan, dan seterusnya. Jadi untuk mendefinisikan kelemahan dan kelebihan, itu pasti dari satu sudut pandang tertentu. Untuk melihat, untuk merubah kelemahan menjadi kelebihan, kamu harus punya alternatif perspektif pandang. Jadi ada cara pandang, ada sudut pandang, ada resolusi pandang, itu semua harus disimulasi. Dan itu paling sebenarnya menurut saya orang yang lebih banyak pengalaman, dia lebih punya banyak perpustakaan untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kalimat pendeknya, bagaimana mengubah kelemahan menjadi kelebihan? Ganti perspektifmu sehingga kamu punya definisi berbeda terhadap kejadian yang kau sebut sebagai kelemahan tersebut. Anda akan melihat kelebihannya dengan perspektif yang berbeda. Menarik, mudah-mudahan menjawab Feby Dwi Yohana, karena ini bicara masalah mindset. Terus yang pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi sikap orang tua yang tidak sejalan dengan keinginan yang kita capai? Iman Arya Laksana, Mas Abrang. Kalau ada pendapat berbeda, itu hanya ada 2 kemungkinan. Ada pendapat berbeda itu hanya ada 2 kemungkinan kejadian. Satu, orang lain tidak tahu apa yang kamu tahu, atau
orang lain tahu apa yang kamu tidak tahu, atau kamu tahu apa yang orang lain tidak tahu. Nah, jadi akan terjadi perbedaan pendapat. Kejadiannya itu aja kok. Nah, ketika kamu punya beda pendapat dengan ayah, dengan orang tua, coba dilihat kejadiannya gimana. Dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, atau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, rekomendasi saya adalah dengarkan baik-baik dan pelajari apa yang dia tahu, sehingga pengetahuanmu bertambah. Tapi kalau kamu tahu apa yang dia tidak tahu, rekomendasi saya adalah jelaskan apa yang kamu ketahui. Kalau dia tidak bisa menerima, itu masalah lain lagi, itu masalah psikologis dan masalah strategis gimana mau ngomong. Karena kalau orang tua yang dewasa, orang tua yang pengen anaknya terbaik, itu akan memberi kesempatan anaknya tumbuh melebihi dirinya. Dia akan memberikan apa semua yang dia miliki, tapi kalau anaknya bisa lebih, pasti dilepaskan sama orang tuanya. Orang tuanya tidak akan menghalangi. Tapi coba Anda simulasikan itu. Semua perbedaan pendapat pasti dua itu akarnya. Dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, atau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Pada kejadian pertama, kalau dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu harus belajar, cari tahu apa sih yang dia tahu. Kok dia sampai bikin keputusan A, padahal aku pengennya B. Pasti dia tahu sesuatu yang saya tidak tahu, belajar darinya. Kalau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu, nanti beda lagi. Oh, dia keputusan A karena dia nggak tahu apa yang tak ketahui. Aku milih B itu alasannya karena seperti ini. Coba dijelaskan, didiskusikan, sehingga kemudian terjadi pertemuan. Itu aja, rumusnya sederhana itu sebenarnya. Ya, sederhana tapi sepertinya agak susah kayaknya dilakukan. Tapi mudah-mudahan teman-teman ini bisa semangat untuk menata masa depan sebagaimana yang disampaikan Mas Abrang. Mas, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya keep dulu. Termasuk juga nanti mau sharing tentang perjalanan kuliahnya Mas Abrang di Kanada. Orang mungkin dengar bahwa Mas Abrang ini adalah orang yang sukses, tapi saya nggak mau dengar suksesnya, Mas. Saya mau tahu kesulitannya apa, Mas? Karena kalau nggak salah 2 jurusan ya di Kanada. Betul ya, Mas ya? Ya. Nah, ini nanti cerita, tapi kita dengerin live music dulu dong dari Mas Abrang. Nyanyi.